Halo Sobat RJP, selamat datang di channel Review Jurnal Pangan. Pada kesempatan kali ini, tim Review Jurnal Pangan akan mereview salah satu jurnal berjudul Formalin in Fish Trading, an Inefficient Practice for Sustaining Fish Quality. Sebelum kita lanjutkan untuk mereview jurnal ini, jangan lupa teman-teman bisa klik tombol subscribe dan like agar channel Review Jurnal Pangan dapat berkembang dan lebih menyajikan banyak informasi dan mereview lebih banyak jurnal agar teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak info dan ilmu. Kita mulai untuk mereview jurnal ini. Kita mulai di bagian introduction. Dapat kita lihat bahwa ikan merupakan salah satu bahan pangan yang memiliki nilai permintaan dari konsumen yang cukup tinggi. Ikan juga memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan menyebabkan ikan menjadi mudah sekali mengalami kerusakan atau merupakan salah satu bahan pangan yang bersifat perishable food karena kandungan nutrisi yang tinggi cocok untuk pertumbuhan mikroorganisme patogen sehingga akan memperpendek umur simpan dari ikan itu sendiri. Maka dari itu, banyak oknum-oknum yang menggunakan bahan pengawet untuk mengawetkan ikan agar umurnya dapat lebih panjang. Salah satunya adalah penggunaan formalin. Seperti yang kita tahu sendiri bahwa formalin sendiri sebenarnya bukan merupakan bahan tambahan pangan dan sangat berbahaya jika dimasukkan di dalam bahan pangan dan dikonsumsi oleh konsumen. Karena formalin sendiri merupakan salah satu bahan kimia yang dapat menyebabkan kanker atau bersifat karsinogenik. Penggunaan formalin sendiri sudah banyak khususnya di Asia, seperti di Hong Kong, Malaysia, dan lain-lain. Dapat kita lihat pada introduction sendiri adalah penggunaan formalin atau secara alami, formalin sendiri dapat muncul akibat metabolisme di dalam ikan, walau jumlahnya memang sedikit. Walau begitu, penggunaan formalin tetap tidak disarankan dan tidak diperbolehkan karena telah melanggar undang-undang dan sangat berbahaya jika dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya kita masuk ke bagian material dan metode. Pada penelitian ini menggunakan 3 jenis ikan yaitu Miracle Carp, Quirhinus Prigala, Hamilton dengan berat antara 50 sampai 55 gram. Kemudian ada 2 perlakuan pada sampel yang dilakukan yaitu kontrol dan treated. Treated ini adalah diberi perlakuan perendaman menggunakan 5% formalin selama 30 menit sebelum disimpan dalam es. Kemudian kontrol tanpa menggunakan formalin. Selanjutnya akan dianalisis pada hari ke-0, 8, 12, dan 14. Selanjutnya, perhitungan yang dilakukan adalah analisa kadar formalin menggunakan spektrofotometrik NAS, kemudian diukur absorbensinya pada 415 nanometer, kemudian organoleptik meliputi 5 parameter utama, kemudian otot, pH-nya diukur menggunakan pH-meter, kemudian aerobic blood count, menggunakan metode standar blood count, kemudian nilai asamnya, dan juga TCA, Soluble Protein Assay for Proteolytic Degradation Assessment. Serta tidak lupa ada analisa statistik menggunakan one-way ANOVA. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan. Pada tabel 1 dapat kita lihat bahwa penggunaan formalin pada treated food setelah diukur kadar atau konsentrasi formalinnya
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol. Karena pada penggunaan formalin sendiri memang ditambahkan formalin secara sengaja dan akan terakumulasi di jaringan otot. Namun yang perlu kita cermati bahwa pada kontrol, tanpa penambahan formalin, pada semakin lama penyimpanan akan terakumulasi juga kandungan atau konsentrasi formalinnya. Hal itu disebabkan karena memang secara alami ikan akan mengalami metabolisme dan akan menghasilkan salah satu metabolitnya adalah formalin, walaupun jumlahnya memang sangat sedikit. Selanjutnya kita akan masuk ke grafik pertama ini. Dapat kita lihat bahwa penerimaan skor organoleptik dari konsumen pada treated food atau yang beri perlakuan formalin lebih tinggi pada flesh atau daging dan intestin atau pencernaannya, namun rendah pada insang, mata maupun permukaan. Hal tersebut dikarenakan bahwa penggunaan formalin akan menyebabkan mata ikan sendiri tidak akan menjadi jernih atau sedikit lebih buram, sehingga akan mempengaruhi penerimaan dari konsumen itu sendiri. Kemudian penggunaan formalin juga akan menimbulkan bau formalin yang cukup kuat dan menutupi aroma ikan segar dari ikan itu sendiri. Kemudian pada daging, penggunaan formalin akan menghasilkan tekstur yang lebih baik pada daging sehingga penerimaan konsumen pun juga lebih tinggi. Kemudian kita lanjut pada grafik yang kedua. Dapat kita lihat bahwa semakin lama waktu penyimpanan, maka penerimaan skor organoleptik dari konsumen akan semakin menurun. Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah penerimaan keseluruhan skor organoleptik pada kontrol atau tanpa perlakuan formalin lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan formalin. Karena memang penggunaan formalin itu sendiri bukan untuk meningkatkan kualitas, tetapi memperpanjang umur simpan dari ikan itu sendiri. Kemudian kita lanjut pada grafik ini. Dapat kita lihat bahwa pada perlakuan kontrol, nilai pH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan yang treated atau penggunaan formalin. Hal tersebut dapat dikarenakan memang formalin sendiri merupakan salah satu bahan kimia yang cenderung bersifat asam atau memiliki pH rendah, sehingga penggunaan formalin akan dapat berpengaruh dalam menurunkan pH dari ikan itu sendiri. Kemudian selanjutnya pada grafik ini dapat kita lihat bahwa jumlah bakteri yang terkandung pada perlakuan kontrol atau tanpa penggunaan formalin lebih tinggi dibandingkan dengan formalin. Karena formalin itu sendiri memiliki salah satu sifat yaitu bakterisidal, yaitu membunuh bakteri. Selain itu, formalin sendiri bersifat asam sehingga akan menghambat atau mencegah pertumbuhan dari bakteri atau khususnya mikroorganisme patogen itu sendiri. Kemudian selanjutnya dapat kita lihat pada grafik ini, nilai asam pada perlakuan kontrol lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan formalin. Hal tersebut dikarenakan bahwa formalin sendiri bersifat asam sehingga akan memicu atau mempengaruhi kadar nilai asam yang terukur di dalam perhitungan acid value ini sendiri. Kemudian pada TSP atau total soluble protein dapat kita lihat perbedaannya antara treated perlakuan menggunakan formalin, total soluble proteinnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang kontrol. Hal tersebut karena formalin itu sendiri akan berpengaruh pada proses metabolisme, khususnya metabolisme di dalam tubuh ikan sendiri, terutama dalam hal nutrisi proteinnya. Kemudian pada kesimpulan dapat kita lihat bahwa penggunaan formalin atau formaldehid tidak disarankan atau tidak diperbolehkan. Penggunaan sedikit pun akan sangat berbahaya bagi tubuh manusia.
Kemudian kehadiran dari TCA soluble protein yang muncul dalam penelitian ini adalah dari denaturasi protein pada otot ikan yang mengindikasikan bahwa formalin telah mengkontaminasi ikan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap protein dari hewan itu sendiri. Selanjutnya, prosedur penggunaan formalin tidak seharusnya dilakukan untuk komersial dan juga untuk penyimpanan ikan yang dikonsumsi khususnya oleh manusia. Sekian pembahasan mengenai jurnal ini. Sekiranya teman-teman masih ada yang bingung dan ada yang ingin ditanyakan, bisa klik atau menuliskan di kolom komentar, dan mungkin teman-teman memiliki saran atau memiliki request jurnal yang akan dibahas, bisa ditulis pada kolom komentar. Terima kasih dan sampai bertemu kembali di channel dan video selanjutnya.